Oke, jadi video ini dibuat dengan tujuan sebagai pengayaan dari video materi sebelumnya, yaitu tentang hubungan antara usaha dengan energi, terutama untuk soal kuis yang hubungan antara usaha dengan perubahan energi potensial itu ya, yang masih banyak keliru menjawab atau sudah menjawab betul tapi masih bingung dengan hasil yang diperoleh ya, dapat dari mana kayaknya gitu ya. Soalnya seorang atlet parkour bermassa 8 km meloncat vertikal ke bawah dari atap sebuah apartemen yang tingginya 100 meter ke bangunan di sebelahnya yang lebih rendah. Jika percepatan gravitasi di setiap titik dianggap sama, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, yang artinya nilai gravitasinya tidak berubah akibat pengaruh ketinggian. Jika besar usaha yang dilakukan atlet tersebut adalah 400 joule, berapakah ketinggian bangunan di sebelah apartemen tersebut? Jadi datanya nanti silakan ditulis sendiri ya. Tidak saya tuliskan di sini ya, sepintas saja lah. Massa itu kan berarti M 8 kg, kemudian di situ ketinggian. Berarti di sini kita punya ketinggian awal ya, karena dia bilang dia berikutnya meloncat ke gedung sebelahnya yang tingginya lebih rendah gitu. Jadi 100 meter itu adalah ketinggian awal atau H0, kemudian dicari adalah H akhirnya, dan jawabannya harus lebih kecil dari 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter berarti ada yang keliru, karena clue soalnya gedungnya lebih rendah ya. Kemudian usaha itu W 400 joule. Maka persamaan yang kita gunakan ini dari rumus W sama dengan delta P. Buka lagi video sebelumnya. Kalau diturunkan menjadi seperti ini, W sama dengan M dikali G dalam kurung H1 dikurang H0. Ya, H1 itu adalah ketinggian akhir yang kita cari, H0 adalah ketinggian awal. Kita masukkan W di situ negatif 400 sama dengan M8 gravitasinya 10, H1 dikurang 100. Kemudian 8 kali 10 80 ya. Kemudian ini sebenarnya boleh dikalikan pelangi seperti ini. 80 dikalikan H1, 80 dikalikan dengan minus 100, baru diselesaikan dengan 400 itu boleh. Tapi kalau yang saya ini caranya 400 dibagikan dengan 80 dulu, maka dapat di sini dia 5. 400 dibagi 80 5, sehingga yang sebelah kanannya sisa H1 dikurang 100 gitu. Nah, kemudian turunkan lagi hasilnya, H1 sama dengan minus 5. Ini minus 100-nya pindah ruas, maka jadi plus 100 di situ. Maka jawabannya adalah H1 sama dengan 95 meter. Ya, mungkin yang bingung adalah kenapa W-nya kok negatif gitu ya. W-nya negatif. Boleh enggak kalau misalnya yang H ini kita jadikan H0 dikurang H1? Sebenarnya boleh-boleh saja, cuman kan kita tetap memegang pada konsep ya, bahwa pengertian dari delta itu kan selisih dari keadaan akhir dikurang awal gitu. Takutnya kalau dirubah-rubah nanti malah bingung ya. Kadang boleh akhir duluan, kadang boleh awal duluan. Ya udah konsisten aja gitu. Kita menggunakan akhir dikurang awal. Nah, lantas kenapa kok di usahanya muncul negatif? Sempat ada yang komplain, Pak, jangan-jangan soalnya salah tuh. Harusnya soalnya adalah negatif 400 joule. Kalau di kalimat soal itu dia tidak pernah menyebutkan tanda negatif. Itu ya, tidak pernah di soal menyebutkan suatu benda melakukan usaha sebesar negatif. Tidak ada gitu. Pasti menyebutkannya tanpa tanda negatif, tinggal kita pahami ketika menyelesaikannya secara matematis. Artinya ketika masuk ke dalam rumusan itu kita pahami sendiri, ini kira-kira perlu atau muncul nggak tanda negatif ini gitu. Perlu atau tidak tanda negatif itu. Konsepnya bagaimana? Intinya begini. Ketika kalau energi potensial ya, ketika pergerakan benda itu mengakibatkan benda bergerak dari ketinggian yang lebih tinggi ke ketinggian yang lebih rendah, maka bisa dipastikan energinya itu menghasilkan usaha yang bernilai negatif gitu. Sebaliknya, kalau dia bergerak dari ketinggian yang lebih rendah ke ketinggian yang lebih tinggi, maka energi yang diperlukan itu digunakan untuk melakukan usaha yang bernilai positif. Sama juga dengan energi kinetik. Energi kinetik kan dia hubungannya dengan kecepatan ya. Ketika energinya digunakan untuk bergerak dari kecepatan yang laju ke kecepatan yang lebih lambat, maka energinya itu digunakan untuk melakukan usaha yang bernilai negatif.
Sebaliknya, kalau energinya digunakan untuk merubah kecepatan dari yang lambat ke kecepatan yang lebih laju, lebih cepat, maka artinya energinya digunakan untuk melakukan usaha yang bernilai positif gitu. Nah, ini kan jelas ya dari kalimat soalnya kan ada kata dia bergerak ke tempat yang lebih rendah. Jadi energinya dipakai untuk bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Udah pasti usahanya negatif tanpa harus disebutkan dalam kalimat soal. Maka dimunculkan dalam rumusan atau penyelesaiannya itu usahanya bernilai negatif gitu. Sebenarnya agak bingung juga karena ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa usaha itu bernilai negatif ketika usahanya berlawanan arah dengan gerak benda gitu. Ada yang seperti itu ada. Tapi menjadi tidak cocok gitu karena kalau usahanya berlawanan dengan benda berarti ini kan usahanya ke bawah ya akibat gaya berat ya. Pergerakannya juga ke bawah, berarti jangan-jangan usahanya positif. Sedangkan kalau kita masukkan tandanya positif di sini, maka hasilnya kan menjadi tidak sesuai ya. Sini misalnya plus 400 di situ, pasti hasilnya tidak sesuai. Jawabannya satunya akan lebih tinggi daripada nilai 100 meter ya ketinggian awalnya. Ya itu konsepnya ya, mudah-mudahan dipahami. Tidak saya tuliskan di sini, tapi menggunakan kata-kata saja. Itu ya. Kemudian sebelumnya kan di videonya tuh di video sebelumnya saya berikan pertanyaan ya atau kuis singkat di bagian akhir video. Ada yang menjawab, ada 2 atau 3 orang itu menjawab dengan tepat. Jadi nanti ada tindak lanjutnya lah begitu ya. Jadi kalau nggak salah mencari gaya ya, berapa besar gaya yang bekerja pada benda yang bergerak vertikal ke bawah waktu itu ya. Maka ada yang menggunakan rumusan seperti ini. Ini W sama dengan M dikali G H1 dikurang H0, maka W-nya ini diubah sama dia menjadi F dikali delta H yang ini ya. Ya, ini kan memang rumus usaha nih ya. W ini kan usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Perpindahan di sini adalah perubahan ketinggian ini ya, delta H. Oke. Boleh-boleh saja, maka jawaban yang didapat dia kalau tidak salah 100 Newton ya. 100 Newton. Nah, nih. Jadi W sama dengan F dikali delta H. W-nya dapatnya berapa waktu itu ya? F-nya 100 Newton ya. Nah, 100 Newton. Sebenarnya kan tidak harus menggunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai F yang 100 Newton itu. Tapi udah bagus ya, analisnya udah bagus. Berarti nyambung ya, dengan penjelasan sebelumnya. Cuman kalau kita pahami konsepnya jadi begini. Untuk benda yang bergerak jatuh vertikal ke bawah atau bergerak vertikal ke atas gitu lah, maka gaya yang menyebabkan terjadinya usaha itu jelas. Gaya apa? Ya. Gaya yang menyebabkan terjadinya usaha adalah gaya berat dari benda itu sendiri. Nih, ini kan orang itu atau benda jatuh ya. Yang menyebabkan terjadinya usaha adalah gaya berat, yaitu W. Sehingga untuk mencari gayanya gampang saja. Rumus W apa? Rumus W adalah massa dikali gravitasi. Dapat tuh 100 Newton tuh. Kalau tidak percaya kita cek soalnya. Kemarin soalnya kayak apa? Nah, ini ya. Ini dia. Nah, ini. Rumus gaya berat adalah massa dikali gravitasi. Massanya adalah 10 kg, gravitasinya juga 10 meter per sekon kuadrat. Jadi cukup dengan rumus gaya berat M dikali G 10 kali 10 dapat juga dia 100 Newton tanpa harus menggunakan rumus usaha. Yang penting pahami konsepnya. Ya, jadi untuk kasus yang seperti ini yang menyebabkan terjadinya usaha atau perubahan energi potensial itu adalah gaya berat benda itu sendiri. Jadi kalau ditanya berapakah besar gaya yang mempengaruhi usaha pada benda, yaitu rumus gaya berat, massa kali gravitasi. Kemarin dapat jawabannya 100 Newton. Ya. Kita lanjutkan ke pengayaan berikutnya. Baik, yang pembahasan terakhir untuk pengayaan video ini. Energi potensial itu kemarin kan kita bahaskan adalah energi potensial yang dengan rumusan massa kali gravitasi dikali ketinggian, yaitu benda yang memiliki kedudukan atau ketinggian tertentu. Jadi sebenarnya energi potensial itu ada 2 macam. Pertama yang kemarin kita bahaskan energi potensial gravitasi namanya ya, atau EP saja. Massa kali gravitasi dikalikan dengan H. Kenapa disebut energi potensial gravitasi? Karena
potensi benda untuk bergerak itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi, ya. Itu. Kemudian yang kedua ada satu lagi namanya energi potensial pegas. Nah, ini yang dibahaskan mungkin harusnya disampaikan di bab terakhir semester ini gitu ya, mudah-mudahan kesampaian lah. Energi potensial pegas itu apa? Energi yang dimiliki benda karena dia memiliki potensi untuk bergerak juga, tetapi yang menyebabkan dia adalah sifat elastis atau sifat pegas. Ya. Contoh yang punya sifat elastis atau sifat pegas, contohnya adalah pegas itu sendiri ya. Tidak hanya pegas, contoh lainnya misalnya kayak karet, ya, karet gelang, kemudian busur panah. Itu kan dia, kalau busur panah itu kan ada talinya, kemudian kalau kita tarik talinya maka dilepaskan, nanti dia akan kembali ke posisi semulanya, gitu ya. Kemudian ketapel misalnya, ya. Pokoknya semua benda-benda yang memiliki sifat elastis atau sifat pegas. Persamaannya adalah P lagi, P itu artinya energi potensial P-nya lebih adalah pegas sama dengan setengah K delta S kuadrat. Ini tidak saya bahaskan lebih jauh nanti di babnya gitu ya, hanya pengenalan saja. Kemudian energi kinetik juga ada dua ya. Yang kemarin kita bahaskan adalah namanya energi kinetik translasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang dia bergerak lurus atau dia mengalami gerak bergeser atau berpindah ya. Itu persamaannya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat ya. Yang kedua ada namanya energi kinetik rotasi. Nah, sesuai dengan namanya rotasi, berarti energi ini dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi atau berputar. Nah, persamaannya beda-beda tipis ya. Eka rot sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi makin nambah lagi rumusannya, cuma nanti ada cara cepatnya untuk menghafal. Yang penting dipahami konsepnya. Maka rumusan fisika ini sebenarnya sifatnya terhubung satu dengan yang lainnya, mirip-mirip gitu ya. Itu saja pengayaannya. Ini hanya pengenalan, nanti lebih dalamnya dibahaskan di babnya lengkap dengan contoh soalnya lah kalau bisa. Ya mudah-mudahan suasana sudah kondusif. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.